ada Bang Hansip. Ada apaan? Lagi nyari siapa lo? Kita kemari bukan mau nyari siapa bang. Kita datang kemari mau nyari kontrakan. Oh, lo mau ngontrak? Iya Bang. Wah, banyak. Di mana? Tapi ada syaratnya, ingat. Aman, nyaman, cariin. Mak. Hah? Mau kemana sih? Mau pergi ngaji. Ya Allah, sampai segitunya. Itu perhiasan tinggal aja di rumah kali, Mak. Lu nggak usah khawatir, gue bisa jaga diri sendiri. Dulu emak lu ini pernah juara silat. Iya, tapi kan tetap aja, Mak. Bahaya. Udah deh, lu nggak usah khawatirin gue. Hah? Khawatirin laki lu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sampai nih. Kontrakan yang kita cari. Gimana? Bagus nggak? Oke lah. Ya udah, sekarang gue mau bilang sama yang punya kontrakan, sekalian gue minta kuncinya. Oke lah bang. Lah bang, kok masih di sini? Tadi ketemu manggil yang punya kontrakan. Ya, ada uang jalannya nggak nih? Ini kan tadi udah dikasih gope, Bang. Ya itu kan uang buat ngunjukin kontrakannya. Kalau masalah mau bilang kan yang punya kontrakan, beda lagi urusannya. Nah, ini baru lagi. Ada apaan nih? Hah? Urusan apa nih di depan rumah kontrakan nih? Transaksi ente? Untung Bang Marit nyampe, baru sama ke rumah. Ada apaan? Abang udah nggak butuh ongkos lagi. Yang punya kontrakan udah datang. Oh, keamanan ngerangkap calo, gitu. Hubungin aneh dulu. Kan sebelum ke rumah abang nyampe kemari. Jatah deh tuh pasti tuh, jatah tuh, diambil lagi. Ya, ini gimana nih? Kira-kira ame kontrakan Oke sih bang, cocok. Berapa duit, Bang? 1,5 juta. Oke deh. 1 juta murah, ya? Mana ada? 1,5 juta. Ah, oh. Pas ya. Mana kuncinya? Dulu sabar, ini pulangin juga duit ente nih. Udah bang, darah rendah. Apa komentar lagi? Kuncinya ente jaga. Oke, Bang, ya. Kasih ya, Bang. Ya. Ya, itu. Makasih ya. Aduh, orang meliwat tutup. Assalamualaikum. Asal. Ya, buset rapi banget. Ini kan kita mau ngabrak si boy. Ini mau ke kondangan sama selamatan. Jangan bawel, nanti kedengaran sama si Roni. Iya, Nya. Kalinya. Ya, Nya. Yuk. Nah, pelan-pelan, Nya. Lu rendahin dikit biar dia bisa udah naik. rendah banget nih, Nah, Nya. nanti bajunya. Ya, belum ntar nyala juga belum, Nya. Ya, makanya. Iya. Ini dorong dulu dah. Ya lo. Udah, buruan lo kesini. Oh, siap. Di mana? Alah, tempat biasa. Ya, gue mengkus ke sana. Gelagatnya urusan duit lagi nih. Sip. Ya, gue tolong nih, boleh nggak? Udah tolong apaan? Ini bang, tolong abang anterin barang ini ke rumah teman saya. Abang keberatan nggak? Lu kayak nggak tahu gua aja. Gue ini orangnya suka menolong orang, apa yang dia pinta gua bantuin. Yang penting ada uang jalannya. Kita nggak ngerti bang. Ya. Ini ongkosnya. Ini alamatnya. Anterin ke alamat itu ya. Ini barangnya. Dasar rezeki nomplok. Mimpi apa gue semalam ya? Kok masih bengong aja bang? Tuh ongkos udah dipegang. Iya maaf, ini jalan.
Maaf Pak, bukan begitu Pak RT. Kami berdua kesini bukan mau menangkap Pak RT, tetapi hanya ingin menanyakan apakah ada warga baru yang tinggal di sini Pak. Emangnya kenapa Pak? Saya sedang memburu orang yang diduga pengedar narkoba, dan saya curiga orang itu lari di kampung ini Pak. Narkoba? Betul Pak. Jangan-jangan si Medit. Kan warga baru di sini cuma dia doang. Tapi masa sih si Medit pengedar narkoba? Emangnya ada apa, Pak? Oh, nggak ada apa-apa sih Pak. Ada sih warga baru. Namanya Medit. Medit? Umurnya berapa? Dan nama istrinya siapa kira-kira? Kalau umur bangsa 50-an lah Pak. Tapi dia duda, kagak ada bini. Lagian mana ada yang mau Pak, perempuan sama dia. Orangnya pelit gitu. Oh, kalau itu bukan yang kami cari, Pak. Yang kami cari itu umurnya masih muda. Dan istrinya juga masih muda. Cantik lagi. Oh gitu. Ciri-ciri yang seperti yang saya utarakan tadi, Iya. Bapak langsung lapor ke kami ya Pak. Oh iya Pak. Ini nomor telepon saya Pak. Oh iya. Oh iya. Kami permisi, Pak. Iya. Mari, Pak. Mari Pak. Iya Pak, makasih juga. Pak RT. Ya, Itu warga baru ya? bukan. Intel, polisi. Intel, polisi. Nyari apaan di kampung kita? Nyari siapa? Jadi mereka itu mencurigai kalau ada warga baru di kampung kita ini pengedar narkoba. Pengedar narkoba. Terus kira-kira siapa nih? Gimana sih baru mau ditanya? Berhenti lo. Apa-apaan nih bang? Banyak tanya lo, cepet turun. Kita dirampokin. Ayo turun. Cepat copot kalung lo. Apa lu kate? Hah? Apa? Memangnya mak bapak lu yang beli ini perhiasan, ha? Enak aja minta dicopot-copotin. Ayo sana lu. Bacot lu ya. Hajar. Sana lu. Mau ngelawan gue lu, ha? Berani lu sama gue, ha? Berani lu? Apa pula? Lawan lagi. Ayo lu. Iya. Gue minta ganggu. Preman macam apa lu berani sama emak-emak? Siapa lo? Lu berani sama gue? Lu gak tau gue? Preman tengil. Berani sama mama. Lawan gua. Hajar. Kapak lu. Berani lu ya? Berani. Sain. Berani lawan gua. Hah? Berani. Berani. Kabur lu. Dasar preman. Bagusnya. Hei! Ngapain lu ngikutin? Ngapain? Gak punya malu laki-laki pengecut? Gimana lu mau ngejagain anak gue? Coba, hah? Pergi lu! Tapi kita kan udah itu tadi. Pergi! Kabur lu. Hei! Ngapain lu senyum-senyum? Ngapain? Hah? Lu ya gak bakal bisa jadi mantu gue. Mulai sekarang lu jauhin Jamile. Gue kagak bakal terima kasih sama lu. Lu kagak pantas buat dia, ngerti lu? Mak, apaan sih mak? Lu juga diam. Mak kagak mau punya mantu yang badannya betato kayak gini, kayak ular sanca gitu loh. Jijik. Ya bisa aja lah. Aku sih tidak percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Aneh datang jadi mingkem begitu adeh.
Ini kenapa? Hei, kenapa nih? Hah? Kenapa jadi kayak linte kena garam ente pada? Hei! Kenapa? Ngomong. Aneh orangnya bijaksana. Ya, sangat bijaksana. Gini, kata Jeng Ros, Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada apa? Ada urusan apa nih sama si pensil alis nih? Ngomong, gak usah takut. Kalau berurusan sama aneh gak usah takut ente. Ngomong. kata Jeng Ros, Bang Medit itu dicariin intel. Katanya Bang Medit itu pengedar narkoba. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Gak ngimpi aneh dipitnah begini nih. Enak banget ente fitnah aneh begitu. Pensil alis. Ente dapat omongan begitu dari mana? Enak banget ente. Allah, aneh remuk juga muka ente nih. Pulang. Astagfirullahaladzim. Gak usah ente gesu, gak usah ente usir. Kudunya aneh ente. Nagum ente, tau gak? Orang belum kebukti tuh. Coba aneh ente bayangin. Aneh dipitnah. Dia cerita sama orang selebar kampung kalau aneh pengedar narkoba. Kan PA tuh orang. Hah? Serius lo? Astagfirullahaladzim teh. Itu orang-orang kampung ngelihat aneh melengos, ketakutan. Emang tampang aneh tampang kriminal ada apa? Ya kalau tampang sih ada kriminalnya bang. Hah? Tapi kalau gue nih kagak percaya kalau abang ini pengedar narkoba. Ya lagian yang dicari polisi juga bukan abang kok. Emangnya ada polisi nyari pengedar narkoba? Iya, tadi tuh ada polisi datang kemari nyariin gue. Katanya dia lagi nyariin pasangan suami istri. Nah, polisi tuh pada curiga kalau tuh pengedar narkoba ada di kampung kita ngumpetnya. Suami istri. Ini aneh selempang nih. Apa jangan-jangan yang baru ngontak di rumah aneh? Hah? Untung selamat. Tadi gue ditodong sama rampok. Innalillahi, Mak. Lagian Mak pakai perhiasan udah kayak toko emas berjalan. Gimana perampok nggak ngincer coba? Mak, kagak kenapa-napa, Mak? Nggak apa-apa. Lu sesak lagi? Kagak, Mak. Udah kagak kenapa-napa kok. Ya udah. Yang penting udah selamat. Rozak udah balik? Udah. Tadi dia dapat duit banyak. Oh, lu senang dong, tambah kaya. Tapi Bang Rojak sedih, Mak. Kan Bang Rojak tuh kepengenannya kuat buat jadi miskin. Gitu deh, Abang kalau punya keinginan itu emang kuat, susah buat ditawar. Waduh, jadi ribet urusannya kenapa jadi rumah kontrakan aneh nih sasarannya. Permisi! Buka! Buka pintunya! Pak, jangan gedor-gedor begitu, Pak. Aduh, Pak, jangan gedor-gedor begitu, Pak. Kacanya pecah. Udah Pak, dobrak aja Pak, dobrak. Astagfirullahaladzim, enak aja. Rumah aneh, kontrakan aneh main dobrak-dobrak aja. Emang barang ente apa? Ban ente. Udah Pak, jadi dengerin Pak. Aduh, aja nanti. Bang tinggal untungnya doang juga. Astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa. Sepertinya mereka sudah tahu tentang kedatangan. Jangan-jangan kita ada yang bocorin. Kenapa saya? Nuduh saya nih. Ada apa? Ini pasti ini sekongkol nih, Pak. Ini biang keladinya nih, Pak. Ini nih biang keladi nih. Maaf Pak, ampun Pak. Saya mah nggak kenal sama mereka Pak. Saya cuma nolongin nganterin nyari kontrakan sama nganterin barang ke temennya di Jalan Aurora. Barang apa yang kamu antarin? Waduh, saya nggak tahu Pak. Soalnya itu dibungkusnya kayak kado begitu Pak. Sekongkol ente pasti sekongkol nih. Sekongkol dari mana? Emangnya kamu dikasih upah berapa? 1 juta Pak. Hah? 1 juta? Aduh. 1 juta. Nggak mungkin upah, pasti sekongkol ente nih. Sekongkol. Mana uangnya?
Ingat, satu lagi. Kami berdua akan cari mereka sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, Adon akan kami tangkap. Karena dianggap telah bersekongkol dengan mereka. Ampun Pak, jangan Pak, saya nggak tahu menau Pak, jangan dibawa-bawa Pak. Enggak ada untungnya Pak. Ini sampai masyarakat. Tangkap aja, tangkap. Sembarangan kalau ngomong. Pulusannya mana pulusannya? Pulus yang mana? Pulus yang tadi Anda kasih, yang amplop putih mana? Ya ampun Bang, ini cuma recehan. Recehan juga duit, mana sih? Bangetan nama sih. Aduh, logaman diambil juga. Logam juga pulus. Pak Polisi, saya yakin nih, si Odon ini nggak mungkin terlibat sama yang beginian. Dia ini memang mata duitan. Jadi kalau lagi ngelihat duit, dia lupa ngelihat asbabnya. Jadi buat para warga nih ya, jadi tolong cari tuh orang, biar si Odon ini juga selamat dan juga bisa menjaga nama baik kampung kita, ya? Ya. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu. Rete, celaka nih. Kalau mereka sampai nggak ketemu, bisa-bisa saya ditangkap polisi. Gak apa-apa, emang pantas ya. Itu akibatnya kalau orang bersekongkol sama penjahat. Udah masuk penjara ente gak apa-apa, makan gratis. Oh, mana kebangetan, jangan nakut-nakutin dong. Siapa yang nakut-nakutin? Model kayak ente mendingan masuk penjara, ya. Sumur umur makan gratis gak apa-apa, ente sumur hidup masuk penjara gak apa-apa. Waduh, makin lama makin ngegedang. Masuk penjara ente. Udah ada mau kemana? Kita sengaja mau nyari Pak RT. Saya ngelihat 2 orang mencurigakan di musola. Ya Pak RT. Tapi pas mereka masuk ke musola, mereka keluar lagi. Ini jangan-jangan orang kita cari nih, hah? Bisa Pak RT, bisa juga. Wah, pasti, ya. Sekongkolan ente pasti nih. Udah. Sekongkol kalau ngomong. Sekarang kita ke musola. Iya. Bagaimana kalau kita ke musola Pak RT? Pegang. Pak. Aduh, bukan di situ. Tuh, di situ tuh. No. Si gemblong rewel banget nih. Bukan di situ. Di mana? Tuh, di situ tuh. Tato ini situnya di mana? Iya, Allah. Udah. Kalian semua tunggu di sini. Ayo. Nah, ini mereka. Ayo keluar. Keluar. Ayo cepat keluar. Keluar. Udah kayak ayam lu ngumpet-ngumpet di situ. Lagi maglum gara-gara ente tau nggak? Gara-gara ente berdua nih. Ane jadi dipitnah tau nggak? Dibilang bandar narkoba, ane maglum bener-bener ente. Astagfirullah. Ini juga ane si monyong tuh. Tuh, yang keladinya tuh dia tuh. Jangan-jangan sekongkol dia tuh. Bawa aja Pak, bawa. Kalian bawa. Udah nggak usah sabar-sabar, apaan sih tuh? Pak, saya nggak dibawa ke kantor polisi kan? Bawa di kantor. Untuk diminta keterangan. Ya. Ampun Pak, saya nggak terlibat Pak, demi Allah Pak. Ya, Saudara Odon harus tetap menjadi saksi. Ini prosedur. Kalau kamu tidak bersalah, kamu nggak usah takut, ya? Ayo bawa mereka. Pak Polisi, biar saya juga jadi saksi. Ya, saya bakal temenin Odon. Ya udah. Ayo, bawa mereka. Ayo cepat ikut kami. Iya, gue juga heran. Dia pikir jadi orang miskin tuh enak kali ya. Lu jangan kasih dia ya. Jangan kasih dia. Justru kebalikannya, Mak. Romi ikhlas jadi miskin asal tetap berdua sama Bang Rojak. Lu udah gile kali ya. Emangnya lu gak takut miskin? Kagak, Mak. Romi cuma takut jadi jande. Orang-orang pada nggak tahu terima kasih yo. Udah ditolongin malah diomongin. Sembarangan kalau nilai orang. Tapi sente sambat. Itu loh Bang Madit. Bang Rosak itu kan udah nolongin malah diomongin. Ya, begitu kenyataannya. Dia tuh udah mulai bangkrut, ya. Udah takut kismin. Lah buktinya disuruh nyumbang musoleh. Seperak juga kagak keluar, bungkem kayak petasan kagak nyale.
beda sama aneh. Siapa dulu? Orang terlanjur kaya, ahli ibadah lo sedako ya kan? Yang punya kunci sorga. Itu kalau sedekah ber nggak hitung-hitungan. Tuh, begitu. Belum kali Bang Madi. Belum apaan, belum apaan. Dulu memang begitu deh, sok-sokan. Kepengen kismin. Sekarang beda, justru kebalikannya. Takut kismin, takut melarat. Makanya pulusnya, duitnya dikekepin. Aduh. Tuh, begitu. Kasih tahu sama dia tuh, ya. Kalau sedekah, jangan hitung-hitungan. Kudu ikhlas. Biar pulus tambah begitu. Iya. Ya. Kalau ikhlas juga jangan suka diomong-omongin. Aduh, si pahit lidah. Tim pencari fakta. Allahu Akbar. Kenapa? Ini kenapa sih? Ani mau tahu urusan orang aja. Nyampur aja. Bukan nyampur, bukan ngejedotin, tapi ngingetin. Jangan suka buka aib sendiri. Apaan? Ngomong sekate-kate ente. Yang suka bangga sama sedekahnya siapa? Aneh. Nah, itu lu kan? Aduh. Nah, itu namanya ria. Lupa kalau Allah tidak suka sama orang yang ria. Itu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau belanja? Udah. Bang, bagaimana kalau kita bikin syukuran ya? Syukuran? Iya. Gak usah, gak perlu. Pemborosan. Ngapain kita mikirin perut orang kampung? Ih, bagaimana sih nih Bang? Bang, ini itu kesempatan kita. Biar orang kampung pada tahu kalau kita udah banyak duit, udah kagak miskin lagi. Peduli amat sama orang kampung Lu Bang, lu kagak mikir apa? Nih dengerin gue dulu nggak Pak? Nih. Nih ya, kalau orang kampung pada tahu nih kita banyak duit, pada mau minjem duit tuh sama kita. Kita kan bisa kayak cengros. Orang kampung pada minjem duit kita balik, kita dapat tambahannya, gitu. Lu emang Lis, bini gue dah. Otak lu muter ya kalau ngomongin masalah duit. Bukan lagi. Peduli amat dah apa kata orang dah. Iyalah. Yang penting kita udah kaya, jadi tambah kaya. Bener. Ngapain lu Bang? Telepon si Odon. Halo, Don. Ya ini gua Udin. Udah lu diem aja. Lu gak usah ngomong, lu dengerin gua aja ya. Ini instruksi ya. Lu undang semua orang kampung. Nanti malam gua mau bikin tasyakuran. Ya. Iya bisa. Ya lu belakangan aja ya. Iya. Oke. Bikin malu laki-laki. Balak nih. Kenapa ketawa Bang? Nggak ada yang lucu. Malah ketawa lagi. Kenapa Bang? Makin ente ngomong, makin kelihatan lucu laki-laki jewe perempuan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ayam sayur dimakan babon. Allahu Akbar. Bang, sembarang banget sih kalau ngomong. Saya permisi dulu mau pergi ah. Dulu. Ente mau kemana? Udah jangan ngeloyor begitu aja. Tenang dulu. Ente nggak salah nih pakaian begini. Kenapa nggak pakai daster? Bang, abang buta melek ya? Saya laki-laki, ngapain pakai daster? Ente memang laki-laki, tau nggak? Tapi jiwa ente perempuan. Bikin malu kaum lelaki ente. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masa aku laki-laki ngaleme perempuan? Bukan kalah Bang, tapi ngalah. Soalnya istri saya kan sifatnya keras banget. Kerasin lagi! Ya kalau saya kerasin nanti saya dibentak-bentak Bang. Bentak lagi, tau nggak? Ya Allah ya Karim.
perempuan kalau ente lembek ya, kita makin ditekan, makin semena-mena dia, ya. Nah, jadi laki-laki kalau dibentak, bentak lagi, dia marah lagi, dia merongos lagi. Paling taruh ujung-ujungnya, begitu, tuh enggak? Iya ya. Wah, bener juga. Permisi ya Bang. Dulu ada yang lupa. Ani kasih tau mente nih, ya. Apalagi? Kalau ente jadi laki-laki kalimnya perempuan, ya, itu malaikat gedek. Ente masuk neraka. Begitu masuk neraka, ente ditabok malaikat. Diar! Ditabok lagi sama malaikat. Diar! Tuh nggak begitu? Hah? Astagfirullahaladzim. Laki-laki itu memimpin. Iya ya Bang. Saya kan suami ya Bang. Pemimpin di rumah tangga. Jadi harus berani. Masa pemimpin kalah sama yang dipimpin ya Bang ya? Otak ente encer. Baru nih ente kelihatan punya otak ya. Iya. Bener. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sini ente. Kenapa lagi sih Bang? Ente kenapa sih jalan begitu? Kayak orang kagak punya tulang ente. Yang gagah begini, biar laki kelihatan begini nih. Jadi perempuan takut. Gitu. Nih gini Bang. Udah. Ya gitu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Aduh. Salah kaprah, Hendra. Kalau ente begini terus bukannya gagah, yang ada ntar orang bilang ketek ente bisulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Rojak. Waalaikumsalam. Don, ada apa? Saya mau ngundang tasyakuran Bang, pada malam di rumah Bang Udin. Udin, tasyakuran. Tasyakuran apa? Itu tanah yang punya abang dulu laku 50 M. Alhamdulillah. Oh, tanah yang tukar guling itu? Alhamdulillah, emang rezekinya Bang Udin ya? Iya bener. Ngapain bersyukur? Harusnya sedih, mikir. Coba, kalau nggak ditukar, 50 M tuh buat elu, Jak. Mak, kan kita juga udah dapet waktu itu 600 juta. Agak sebanding sama 50 M. Gimana sih? Tapi kan tanahnya cuma disewa, Mak, kagak hilang. Don, bilang dah, mau Udin ya. Insya Allah ntar gue datang. Ya udah, saya permisi Bang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gua bego ya? Mikirin perhiasan mulu. Kan Bang Rojak cuma nyuruh gua ngapalin 100 hadis. Timbang ngapalin 200 hadis mah kecil. Biar kecil, kalau nggak dihafal, tetap aja jadi beban, Bang. Lu anak kecil tahu apa sih? Biar kecil, tapi tahu, Bang. Bang Boy aja nurut. Sekarang dia lagi ngafalin hadis. Boy ngapalin hadis? Malahan, setahu Epen, Bang Boy udah hafal 60 hadis. Boy ngapalin 60 hadis? Itu kan kata Epen. Kalau kata Bang Boy, nggak tahu deh udah hafal berapa. Lu ngerjain gue? Bukan ngerjain, Bang. Ngetes abang. Mikir apa enggak kalau dengar omongan. Kalau nggak mikir, gimana mau hafal hadis? Assalamualaikum. Salam. Berarti gue gak punya pikiran dong. Weh, gemblong. Wah, main nyelonong aja kagak ada sopan-sopannya sama orang tua. Nasibmu Im. Orang yang disebut dengan ria adalah orang yang gila pujian. Orang yang suka bersedekah tapi di depan banyak orang biar dibilang dermawan. Orang yang disebut dengan ria adalah orang yang gila pujian. Bersedekah tapi di depan banyak orang supaya dibilang dermawan. Nyindir ente? Nyindir aneh ente? Nyindir apaan sih, Bang? Nyindir apaan? Ente barusan ngomong apaan? Kagak ngomong sama
Abang? Oh, ente pikir aneh budak. Ente barusan ngomong sama setan. Aneh denger. Kuping aneh masih waras, ya masih normal. Ente ngomong apaan begitu? Sedekah ria depan orang banyak. Ini bang, gini. Saya lagi ngafal hadis tentang apa itu ria. Bukan Alah, abang. sok tahu ente. Ada supreman pakai ngapal-ngapal hadis. Awas ente ngomong sekali lagi begitu ya. Aneh usir ente dari sini. Loh, ini kan bukan musola abang. Iya, tapi kalau aneh beli jadi musola aneh. Ente tendonan di sini tau nggak? Warga kampung sini dipercaya sama aneh. Usir. Badan belang lagu-laguan. Zebra belang mahal. Badan belang begitu najis tuh enggak. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang begitu? Alhamdulillah. Ketemu di sini. Baru sih ke rumah abang. Udah deh, nggak usah cengar-cengar begitu dah. Cengar-cengir, Mangga. Nggak usah komentar, kan gede ke ente. Terus sekarang ente ngomong aja deh. Ngomong aja apa? Oh, ente minta sedekah. Astagfirullahaladzim. Gak ada sedekah buat ente ya. Gak ada sedekah buat Hansip. Libur. Siapa yang minta sedekah? Sujon aja orang nih. Ini saya ngasih tahu membilangin. Abis Isya, abang disuruh ke rumah. Bang Udin mah ada tasakuran. Dulu. Coba deh, ente ulangin kalimat per kalimat yang keluar dari mulut ente yang bau. Tuh. Udah sekali ngomong, ngatain lagi. Gak usah kemari, makin bau ya. Coba ngomong. Saya disuruh ngundang Bang Medit abis pada Isya ke rumah Bang Udin. Bang Udin mau ngadain acara tasakuran. Apaan? Tolong ya Allah, ada orang susah, ngundang orang terlanjur kaya. Ngapain odong-odong, ngapain pakai mengundang aneh si Udin, ngapain? Bang Medit, kan saya itu udah bilang Bang Udin mau ngundang tasakuran. Dia habis jual tanah laku 50 M. Alah, lagu-laguan banget. Baru punya pulus segitu aja, pakai ngundang-ngundang aneh. Bilangin sama aneh, duit aneh lebih banyak dari dia. Triliun. Aneh kagak mau diundang sama orang sombong. Bilang segitu keselnya. Setan memang takut sama setan. Ya Allah, si pahit lidet, tim pencari fakta. Yang ente maksud apaan? Setan takut sama setan. Sombong itu kan sifat setan. Lo gak mau diondang sama orang sombong. Padahal hidup dia itu udah sombong. Jadi pantas kalau gue bilang setan takut sama setan. Dimarah. Ya ngambek. Woi, kenapa ente? Kenapa jadi kesap-kesip begitu? Mewek-mewek begitu? Gak pantas ente laki-laki, kenapa lagi? Hah? Ame Harim ente? Iya? Ya, sama istri saya, Bang. Ilmu yang abang kasih ke saya tuh kalah. Malah sekarang istri saya minta cerai gara-gara saya ngikutin perintah abang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wah, dunia udah tua nih, bakal rubuh deh dunia nih. Apaan? Aneh gak salah dengar? Bini ente minta cerai? Iya? Gak ada hukumnya perempuan nyerain laki, tau gak ada. Ngaji di mana ente? Yang ada laki nyerain perempuan. Begitu. Bang Bedit, dengerin ya Bang ya. Istri saya bilang, katanya, kalau kamu tidak ngikutin perintah saya yang akan bakal ceraiin kamu. Ceraiin. Bini begitu ceraiin. Gak punya adab tuh berarti tuh perempuan begitu tuh. Apa-apa alamnya laki berani begitu. Wah, Allah. Terus saya harus bagaimana, Bang? Gini ya. Kalau dia keras kepala juga, dia kekeh pengen minta cerai. Ceraiin. Apa susahnya ceraiin. Lah terus nanti saya nggak dapat lagi model kayak begitu. Banyak model kayak begitu banyak ya. Tinggal diayak doang banyak. Ya Allah, perempuan yang kayak begitu yang model kayak pensil alis. Astagfirullah ya Allah. Hendra, makanya piknik ente. Jangan kayak kate-mate kuda begini aja tuh ya. Allahu Akbar. Ya, ente manggil bini ente apaan? Mami. Astagfirullah, berat banget. Berat.
Aduh, ya terus namanya juga Ros Isabella, L2 loh. Agak pantas, gak pantas. Ros bungi, Ros bagus. Dia itu bungi apa? Bungi bangke. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Ini ada tegesin sekali lagi ya. Ente ini pemimpin, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Astagfirullahaladzim. Bilang sama bini ente. Terus saya harus bagaimana, kasih tahu dong, Nih, aneh kasih tip nih. Aneh kasih tip sama ente. Gini. Mie. Aduh, aneh gak tegal. Aduh, mie apa? Mie instan apa mie rebus? Mami Ros Isabella. Aja terserah ente nih, mau manggil apa? Mau manggil emboknya siapa, terserah ente. Mie. Kalau mami berani kurang ajar sama papi, ngebentak-ngebentak begitu, papi gak segan-segan. Hari ini, detik ini juga, mami papi ceraiin. Mami tahu, Mami tahu, di mall itu perempuan banyak, modelnya macam-macam, yang denok, yang dempon, yang tinggi, yang benuh, yang munjung semuanya. Nggak kayak mami tuh nggak, mami modelnya tuh nggak kayak triplek 3 mili, tipis begitu, ya? Iya bang, iya. Ya udah Bang Medit, kalau begitu saya sekarang mau nemuin istri saya, Ros Isabella. Saya mau mengikutin apa yang tadi Bang Medit bilang. Udah, sana. Udah, permisi dulu Bang. Gitu. Kaki jalannya gemulai begitu. Lame-lame ente pakai androk tau nggak? Astagfirullahaladzim. Wah bener. Bentar lagi kampung ini ada yang keluarganya berang-breng-brong. Aneh nggak tanggung jawab. Nih, rapetin lagi, Don, sini Don. Yang rapi, Bang, tolong. Iya udah. Rapi dikit. Di luar berarti Mas Pi di luar Don, rapin karpetnya di luar Don. Oh iya, ini. Alhamdulillah ya, Mpok. Mur ikut bahagia ngelihat Mpok sekarang udah jadi orang kaya, beda sama aku. Ya iya, Mbak. Orang takdir orang kan beda-beda. Ya, Bang ya. Kalau ayah kan emang uratnya kan urat orang kaya. Kalau Mbak kan uratnya kan urat susah. Oh, pantas aja ya. Aku tuh sama Mas Pri kerja banting tulang, dia hidupnya pas-pasan. Situ sama Bang Udin, wah enak banget, duduk manis sudah dapat 50M. Sih gimana ya itu ya. Itu duit gua ya. Mau kemana lu? Mau ke musola, Be. Mau sholat isya. Tuh, jangan pergi keluar rumah dong. Kan kita di rumah lagi ada tasyakuran. Tasyakuran buat apa, Be? Kita bersyukur pada Allah, Pen. Karena kita udah dikasih rezeki yang banyak. Bersyukur ke Allah. Nggak salah. Emang Nya ame Babe kenal ame Allah. Nggak malu bersyukur, tapi nggak pernah bersujud sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah itu. Iya, Mbak. Bantuin yuk. Mesin besek di dalam. Ayo. Emang luar biasa ya tuh orang. Tampang sih boleh preman, tapi orangnya bener-bener beriman. Udah gitu gentle lagi, pemberani pula. Dari tadi, Pok. Kenapa? Gue heran sama lu. Senyum sendirian. Hati-hati loh, rumah sakit jiwa jauh dari sini. Apaan sih, Pok? Lu kenapa sih? Hah? Lagi jatuh cinta? Alah, iya kan? Kagak apa-apa. Tapi lu mesti ingat, jangan terlalu dalam. Ntar yang ada lu sakit hati. Ya, emangnya Pok dukun, nebak-nebak seenaknya. Mama, minggir, awas. Minggir. Gila, orang lagi ngitung diusir. Pas, ntar nasi gua basi deket-deket lu. Ya ampunin, kebangetan amat sih. Bang, jangan lupa ya, yang di dalam dipilih. Iya. Maksud polis gimana sih? Gimana? Yang gue bilang tadi. Yang orang kaya, lu mau masuk ke dalam. Yang orang miskin, lu suruh tunggu di luar, ya. Ya ampunin, ngapa dipisah-pisah sih? Kalau datang duluan pasti di dalam, yang belakangan ya pasti belakangan, dia di luar. Ini aturan gua, rumah-rumah gua. Yang orang kaya lu taruh dalam, yang orang miskin lu suruh di luar. Kalau perlu di jalanan. Bang, terus jangan lupa ya, yang ini
buat yang miskin. Yang ini buat yang kaya. Nih, ingat plastiknya jangan sampai ketukar nih. Ya, yang plastiknya gelap, yang masa depannya suram nih buat orang miskin. Yang cerah buat orang kaya nih. Serah dah, pokoknya penting upahnya cocok. Udah, sono. Lu di luar. Orang miskin, sono di luar. Kenapa sih Bang? Nih, ada yang lucu. Waktu acara tasyakuran di rumahnya si Udin. Emang kenapa Bang? Soal siapa yang diundang? Bukan. Ini lucunya di masalah penempatan tamu. Jadi yang kaya nih ditempatkan di dalam, dingin. Tapi yang miskin ditempatkannya di luar. Jadi berasa ada hawa panas. Ternyata ya, bukan cuma di dunia. Jadi di akhirat juga ntar yang namanya miskin, namanya kaya, dibeda-bedain juga. Kagak gitu juga kali Bang. Eh, Beda ah. Hampir sama, Mi. Dengerin ya. Ntar kalau di akhirat nih, yang namanya orang miskin itu dihisapnya duluan. Makanya nih kalau orang miskin tuh bentaran doang panasannya. Tapi yang namanya orang kaya, ntar di akhirat dihisapnya itu nunggu 500 tahun setelah dihisapnya orang miskin. Jadi kenyang bener tuh sama yang namanya kepanasan. Ya Allah, hampir segitunya Bang mikir. Makanya gue kepengen jadi orang miskin supaya kagak kelamaan kepanasan di akhirat. Lah Bang, kok dikunci? Lah kenapa? Udah malam mau ngapain lagi? Lah yang jagain mobil sampai. Kita tidur di mobil aja. Gimana sih Lolis? Kalau kita jagain mobil, ntar duit, ATM, perhiasan lu, ada yang nyolong, miskin lagi kita. Lah terus mobil kalau dicolong bagaimana? Iya ya. Gini aja Lis, kita bawa semuanya ke mobil, kita jagain. Mobil aman, duit kita aman. Gimana nih? Iya setuju aja Bang. Ayo bantuin bawa ini. Iya. Kagak bisa nih. Kagak bisa nih Lis, kita terus-terusan kayak gini Lis. Bisa soak kita. Lagi rumah kita mah kekecilan Bang, orang gede. Ya, tahu gua. Masalahnya kan kalau kita ngebangun mesti butuh waktu lama Lis. Paling kalau mau kita beli rumah yang udah jadi. Lah, berarti kita keluar dong dari kampung sini. Kagak usah lah, kagak perlu. Jangan keluar dari kampung ini. Lis, gua ada ide Lis. Apaan? Gimana kalau kita bayarin rumahnya si Rojak aja? Kan gede juga tuh rumahnya. Ya elah Bang, mana dia mau, dia kan kagak butuh duit. Ya mau lah, kan si Rojak pengen jadi orang miskin. Juga ya. Ya kan? Ayo sih setuju aja Bang. Sekarang tinggal abang aja bagaimana nawarnya. Ayo sih yakin pasti dikasih Bang. Abang tawar aja yang murah, iya kan? Gimana? Orang dia kan butuh duit. Iya. Punya rumah gede, merah dikit. Orang hebat. Ahli sedekah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Ada orangnya. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini pagi-pagi belendong petong begini ke rumah aneh mau ngapain, minta sedekah? Bukan Bang, bukan minta sedekah, tapi mau ngucapin terima kasih atas kebaikan Abang. Iya Bang, saya juga ucapin terima kasih. Yang mana Abang kirim berasnya, Abang tahu aja
saya lagi pecerik nggak punya beras, Bang. Iya Bang, saya juga seneng dikasih sembako Bang. Coba semua orang kayak Abang di kampung ini kaya ya Bang. Pasti warga di sini pada sehat semua Bang. Betul Bang. Cuman sayang di kampung ini nggak ada yang kayak Bang Medit. Bener-bener sedekahnya sesuai sama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaddaqu fa inna sadaqah fikakukum minan nar. Oh iya. Emang kalau kita sering bersedekah, insya Allah kita jauh dari api neraka. Subhanallah. Abang emang udah kayak ulama besar. Iya betul. Bukan cuma itu, bahkan lebih. Begini. Ane cuma mau kasih tahu sama ente. Ente pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas itu biasa ngakalin sultan. Iya betul Bang. Betul Bang. Nah, ilmu aneh di atas sedikit tuh Abu Nawas. Emang Bang Medit orang di kampung ini paling hebat. Iya. Subhanallah. Itu dia makanya aneh diciptain Allah Subhanahu wa taala itu buat ngatasin orang-orang kismin, orang-orang susah, orang-orang belangsa. Karena apa? Ya, kalau orang perutnya lapar, ya dekat kekufuran, ya kan? Ya mudah-mudahan kehadiran aneh nggak bikin orang jadi kufur. Betul Bang. Iya Bang. Iya. Ya udah. Ya udah. Ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Beras apa? Beras. Mbak, mau beli beras nggak? Ada 2 karung nih. Loh, yakin mau dijual? Nanti sampean mau makan apa di rumah? Ah, kalau di rumah sih udah beres. Lagian beras ini beras sedekah. Betul. Iya lumayan, bisa untuk beli lauk makan. Beras sedekah? Siapa yang sedekah? Yang sedekah Bang Medit. Orang sekampung di sini yang pada miskin udah kebagian. Ya, ini tuh bukan dari Bang Medit, tapi dari Bang Rozak. Wong malam-malam Bang Rozak kesini tuh. Makanya aku tahu ini tuh karung dari aku. Bang Rosa kan udah berubah jadi pelit. Sampean ini salah. Wong semalam Bang Rozak datang ke sini tuh belanja beras. Ini karungnya dari aku. Dan jangan mau dibohongin sama Bang Medit, orang yang nyumbang itu Bang Rozak kok. Aya naon Mbak rame teuing? Ini Bu, dua bapak ini salah paham. Yang sedekah beras itu Bang Rozak, bukan Bang Medit. Lah, memang Bang Medit tuh sedekah? Ibu salah. Wong semalam Bang Rozak belanja di sini tuh, makanya saya tahu persis. Ini wo karung-karung dari aku tuh. Oh gitu. Nyesel gue udah muji-muji dia. Pantesan Bang Medit diam-diam wainya. Manehna merasa bangga. Ayo kita sebarkan pada warga yang lain. Ayo. Sampean udah jadi jual berasnya. Oh iya, sekalipun beras ini beras sedekah, yang penting beras ini bisa jadi duit. Betul itu. Nah, itu baru bener. Yaudah, simpan aja. Saya hitung dulu ya. Duh, mana ya? Ya Allah. Budi orangnya. Stop. Ya. Kaum dua apa? Tenang aja, tenang. Aneh udah gak perlu lagi dipuji sama manusia. Cukup Allah yang muji aneh. Udah, kelamaan ente puji aneh, enak lama-lama aneh muntah nih pujian ente nih. Ini ada yang lucu apa? Ada yang lucu apa? Ada. Yang itu mengakui sedekah orang lain. Ngarep dipuji-puji. Waduh. Bang, jangan ngaku-ngaku. Ya, jangan ngaku-ngaku sekali lagi, Bang. Abang orang lain yang sedekah, tapi abang yang pengen tersanjung. Ente udah tua. Ingat, ya. Bentar lagi ente bakal dikubur. Ingat Bang Landak. Maklum ente bener-bener ya. Ente ngomong jangan sembarangan. Di kampung ini yang ahli sedekah cuman aneh. Bang, udah tua, nyadar, insaf. Jangan suka ngaku-ngakuin sedekah orang. Nih, kita semuanya nih tahu siapa yang sedekah. Bang Rojak, bukannya Bang Medit. Wah, Bang Rojak, Bang, kagak ada duanya.
Aneh robek mulut ente ya. Sekali lagi ente ngomong gitu, aneh robek. Kenyataan. Siapa? Siapa yang tahu bilang ngomong gitu? Hah? Pasti ada mulai-mulai nih. Siapa nih yang ngomong gitu? Siapa? Siapa? Mbak Mur. Kan Bang Rojak beli karungnya sama Mbak Mur. Terus tuh di karungnya ada tandanya. Makanya dia tahu. Siapa yang sedekah? Bang Rojak. Kasihan. Kan banget tuh orang. Makrum namanya. Jajaran. Jokau. Aneh ditelanjangin namanya marga gara-gara omongan ente nih. Jajaran nih si Jokau nih. Astagfirullah. Mi, kenapa? Jantung lu kambuh. Hah? Kagak tahu, Mak. Nyeri. Sesek. Aduh. Hangat. Lu sih Badung. Mentang-mentang gak pernah kambuh. Lu gak mau kontrol. Udah. Atur napas lu, ya. Atur napas lu. Mak. Ini kayak jantungnya kambuh. Kok gak apa-apa, Tok? Mari kita bawa ke rumah sakit, Mak. Ayo. Enggak. Kagak usah. Bentar lagi juga bayaan. Udah, pijitin. Biarin aja, ya. Astagfirullahaladzim, Bang Udin. Udah susah, mulut dijaga. Sadar diri ente, tuh ngace ente. Ente siapa? Aneh siapa? Bang Udin marah sama saya. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oh, yang di depan aneh setan sih. Ente ternyata setan ya. Setan ente nih, emang bener nih. Ngomong apa? Jangan sok polos. Berasa nggak bersalah. Ente emang biang keladinya nih. Ente biang keladinya. Iya, tapi ngomong apa? Tak ada ngerti. Ngomong apa ente sama keluarga? Ngomong apa ente keluarga? Kalau tuh yang sedekah itu si Rojak. Oh, lah memang benar. Orang yang sedekah Bang Rojak, orang beli karungnya sama aku tuh. Emang salah? Salah enggak? Salahnya di mana? Salahnya ente udah bongkar aib aneh. Laki ente mana? Keluar kota, Bang. Bilang ya. Bilang sama dia. Jangan sampai ketemu aneh ya. Kalau ketemu palingnya nih demuk. Hati-hati ya, Bang.